banyak teman sehat walafiat. Kok bisa? Banyak yang doakan. Saya orang selalu bilang, Ustadz, apa resepnya kau sehat walafiat? Hampir tidak pernah di rumah. Saya ini laki-laki jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bukan laki-laki jisamsu, janji manis nyatanya palsu. Itu caleg gitu. Orang bilang gimana resepnya? Saya dari hari ke-9 tidak pernah pulang. Tanggal 4 baru saya pulang ke rumah, Mei. Apa resepnya Ustadz? Saya bilang, enggak juga. Resepnya banyak jamaah yang doakan saya. Bayangkan yang kumpul ini, saya minta Al-Fatihah, orang doakan saya sehat walafiat. Yang keempat, banyak teman gampang menang pilkada. Banyak teman gampang pilcaleg. Banyak teman menang pemilu. Kenapa? Banyak temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang tentukan. Kamu mau atau tidak pasti mati. Tapi Allah menjelaskan jangan kamu mati. Rasanya tidak masuk akal. Mati kan bukan kita yang tentukan. Siap atau tidak pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Kau yang bilang bukan saya. Semua mati. Ayo, berat. Ketawa bos. Berarti mati itu bukan masalah. Mati itu bukan persoalan. Yang jadi persoalan, dasar kamu mati Islam atau kafir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti ayat ini menjelaskan, hei dasar, kau lahir Islam, nikah syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi hati-hati ku bos, belum tentu kau mati Islam. Adakah orang Islam yang matinya kafir? Banyak. Mana contohnya? Contoh, jangan marah. Contoh. Anak muda beli lem box, campur lem tikus. Yang kau campur lem Korea, nggak mau tak buka mulutmu itu. Ngelem. Mabuk setengah. Nah, ambil motornya. Bayangkan orang mabuk setengah naik motor, dia listrik, dia kira aspal. Wah, mati kapere kok cilaka. Makanya anak muda, daripada kau ngelem, lebih baik es batu kau gesok. Ini anak muda dibilang, nggak gaul men, cemen lu men. Masa baru satu botol teler mako, itu tawa teman tak jogonya sampai masuk di got. Beleng-beleng. Contoh lagi, contoh jalan ya. Contoh lagi. Sabung ayam. Ada sabung ayam. Oh, digebrebek sama polisi.
Dia bilang polisi, jangan lari. Dia lari menyelamatkan diri. Tembak peringatan ke atas. Masih lari, tembak kedua kalinya. Masih lari, tembak ketiga kalinya. Terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, kepalanya nak kena. Polisi India, bukan polisi Indonesia. Saya pernah tanya polisi, kenapa itu kakinya kau tembak, kepalanya nak kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok, Ustaz. Tembak, mati kafir. Kenapa? Lagi judi. Contoh lagi ya, contoh, jangan marah. Contoh. Duda. Ada duda di sini. Jangan lihat ke panggung. Dia bilang anaknya, apalagi bapak menikah, sudah tua bikin malu-malu. Nggak usah bapak menikah, bapak mau makan nanti kami yang ngurus, bapak mau pakai apa saja kami ngurus, nggak usah menikah. Ada anak-anak begitu ngomong sini, ada anak begitu di sini, ada. Dosa kok bos. Ingat, laki-laki, bapakmu umurnya tua, umurnya pensiun, tapi demi Allah, laki-laki tidak pernah pensiun jenis kelaminnya. Iya, tahu benar Pak. Makanya ada orang tua sudah 92 umurnya, masih ada anaknya. Produktif itu laki-laki, tidak sama perempuan. Ada masa pensiunnya. Akhirnya suka nonton film porno di HP-nya. Larang menikah. Oh, naik tensi, naik spanningnya. Dia pergi ke Kota Baru. Dia pergi ke Banjarmasin. Makan obat kuat 2 pil. Dia campur madu hitam, kena serangan jantung, mati di atas perut. Mati kafir ini bapak ini. Siapa lagi? Contoh, jangan marah. Contoh. Siapa? 17 April kemarin yang terima serangan fajar. Hati-hati. Ibu-ibu sekarang juga money politik praktis. Kenapa majelis taklim saya 350 orang? Saya bisa arahkan Pak suaranya, tapi jilbab dong, seragam dong. Ini semua. Malah dia tulis di rumahnya, di pintunya, siap menerima serangan fajar. DPR RI 700.000, DPR Provinsi 500.000, DPR Kabupaten Kota 300.000, jumlah suara 9. Maaf, kelas kehidupan bos. Halo Pak, Bu, bagaimana negara kita tidak rusak kalau ibu minta cari sini, kata caleg, mari kami sosialisasi. Apa kamu bilang? Wane piro. Kalau ada yang terima serangan fajar masuk perutnya uang sogo, maka dia matinya kafir. Kenapa? Ada barang haram dalam perutnya. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Mau jadi anggota DPR modal duit, tidak ada otaknya, beleng-beleng. Jangan kau jadi anggota DPR kalau kau bodoh. Kalau tidak ada otakmu menjadi anggota DPR, kau jadi pengusaha, rugi sendiri. Jangan rugikan masyarakat. Ya. Ini kalau tahun politik itu anggota DPR langsung penampilannya kala-kala Ustaz Dasar. Pakai serban, pakai gamis, pegang tasbih pasang baleho 4x6. Baru ditulis di balehonya, siap membela Islam. Takbir, baru tidak pernah didapat di masjid. Red. Islam pencitraan. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan.
wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pilcaleg, bukan Islam pilkada, bukan Islam karena pilpres, tapi Islamlah secara benar. Itu malah ada saya lihat caleg fotonya, dia balik kepalanya dibawa, baru dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Keren. Kalau mau lihat itu caleg cerdas atau dongo-dongo, biasa aja bahasanya di balehonya. Untuk sudah habis baleho di jalan, sepanjang perjalanan sepi tidak ceramah macam-macam modelnya itu caleg. Ada matanya kasih takut orang di begini. Kok berkelahi? Ada juga kayak ABG lagi jatuh cinta. Baru fotonya aja sudah nipu, mulus putih bersih tidak ada jerawatnya. Fotonya sekali dilihat aslinya hancur. Ternyata kamera 360. Itu sebenarnya saya ini dokter di bidang komunikasi. Saya bisa tahu itu dari kalimat yang ditulis di balehonya ini orang cerdas atau tidak. Hidup mati bersama rakyat, yang muda yang berkarya. Apa maksudnya? Coba tulis, saya terpilih garam di tanah bumbu gratis. Itu jelas. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita, gitu? Masa banyak? Banyak, bukan setan pocong, bukan uka-uka, tapi setan apa yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Baik Bu, orang sudah ceramah masuk setan itu HP cilaka. Simak dulu itu HP, simak dulu. Dengar dulu ceramah. Pura-pura lagi syuting. Ku tahu itu baru dalam hatinya, ku tahu. Lihat kok HP baru. Simak dulu. Malah dia ada di Sulawesi. Saya ceramah, dia belakangi saya, ibu-ibu di depanku. Dia membelakang, saya bilang, dalam hati saya, barusannya ada orang saya ceramah di belakangi kan. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Waduh, baru ditulis di Facebooknya, latar belakang das atlatif. Saya nak jadikan background. Terus saya bilang, Bu, kok kira saya put bunga? Ini Bu kira-kira umurnya 55 tahun. Saya turun dari panggung, lah bilang, Ustaz, boleh selfie? Boleh, tapi rame-rame, sini. Selesai selfie langsung dia bilang, Ustaz, boleh cium? Apa boleh cium saya? Pak Jallo mamak nece di rumah. Dia bilang, nak nafsu kau Ustaz, biar nak nafsu, ndak boleh. Coba kau masih muda. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Baru disimpan. Dan Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Kita tes vokal dulu ya, mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Setuju? Bapak diam, ibu-ibu dulu teriak. Salat ya. Bapak-bapak diam. Ayo ibu. Salatullah
bukan kencang, tapi syahdu. Tapi cewek, kalau kau ditelepon cowokmu, jangan kau pakai suara syahdu, karena pasti tergoda dia dengan suaramu. Ditelepon sama cowoknya, Waalaikumsalam. Langsung naik tanduknya cowokmu. Lagi bikin apa, Dek? Baring-baring aja, kan. Jangan begitu, tambah nafsu cowokmu. Coba kalau ditelepon, tunjukkan kau orang Bugis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin apa? Baring-baring. Oh, berhenti tuh, besok nggak nak telepon tuh lagi. Bahaya. Ibu-ibu, sekarang kita dengar suara aja bapak-bapak. Ibu dia dah. Ibu diam. Bapak-bapak lagi. Ayo, selawat Pak. Ya, salah. I love you. Itu mau poligami, pre. Love you, masih mau poligami. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, tamu kehormatan kita malam ini, guru kita Bapak Kiai Haji Mansur Yusuf Mansur, beserta Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kali Nabi kumpul sahabat, lalu Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat, yang pailit nanti di akhirat? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang berkata, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi bersabda, oh dia sholat, bahkan salatul ratibnya bagus. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, bahkan Senin Kamis lancar, selesai Ramadan dia puasa Syawal. Barangkali yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, harta dan fitrah dia keluarkan. Barangkali tidak haji pada sudah mampu ya Rasul, tidak, dia haji, bahkan tiap bulan dia pergi umroh. Lalu sahabat bingung, kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Heran sahabat, kok bisa rugi ya Rasul? Kok bisa bangkrut? Dia kan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nabi lalu menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang hubungannya kepada sesama manusia hancur. Sebelah rumah kanannya dia bertengkar, sebelah kirinya dia musuhkan, di depannya dia bertengkar, semua orang dia musuhi. Akhirnya apa? Di akhirat kelak, ketika hari perhitungan tiba, dia setorlah pahalanya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Batu Licin. Nah fitnah katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya satu kampung menghina saya malu ya Allah, saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah kalau begitu ambil sholatnya yang 20 tahun. Habis sholatnya 20 tahun, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, saya pernah tetangga di Tanah Bumbu, saya tetangga di Pagatan, dia serobot tanahku 1 meter. Akhirnya apa? Saya tidak punya pagar, saya tidak punya got. Setiap hujan pasti banjir rumah saya karena saya tidak punya got. Saya mau lapor polisi, temannya polisi. Saya mau lapor sama tentara, sepupunya tentara. Akhirnya saya pasrah. 17 tahun setiap hujan banjir rumah saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil saja itu puasanya yang 20 tahun. Habis sholatnya, habis puasanya. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah satu kantor di Pemda Tanah Bumbu. Saya difitnah, katanya mobilku hasil korupsi. Pegawai honor kok bisa beli mobil? Saya betul pegawai honor, tapi saya orang Pinrang. Ku jual sawahku di Pinrang, saya bisa beli mobil. Gara-gara fitnahnya, saya tidak diangkat-angkat pegawai honor, tetap menjadi PTT, pegawai tidak tetap. Sudah itu tetap tidak pegawai. Pegawai honor Satpol PP. Oh, saya difitnah ya Allah, akhirnya tidak jadi pegawai.
Dia bilang, Allah berfirman, ya sudah, ambil sudah hajinya. Habis sholat, habis zakat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang. Saya juga pernah difitnah, sama-sama caleg di 2019. Dia sebarkan hoax, saya sudah jual sawah, pasang baleho, saya difitnah, akhirnya tidak terpilih. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Dia bilang yang tadi banyak amalnya, kau ini cara anak baca punya malaku. Gimana lagi caranya Tuhan? Nah, habis amalku. Allah berfirman, baco, tidak ada kebatilan yang tidak dibalas hari ini. Supaya adil, ambil dosanya itu caleg yang pernah kerugikan. Habis. Inilah yang bangkrut. Maka kita diundang Pemda Tanah Bumbu datang malam ini supaya kita bersatu kembali, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang berpecah belah? Apa sebabnya orang berpecah belah? Satu yang paling aktual sekarang, gara-gara apa? Pemilu dan pilcaleg. Pemilu ini pemilihan presiden, jangan bertengkar. Ini adalah pesta. Pesta yang namanya pesta. Ibu-ibu saya tanya, kalau ibu dengar pesta apa yang ada di otaknya? Adik-adik, kalau dengar pesta, kalimat pesta apa yang ada di otak kita? Pasti senang-senang. Pesta pengantin senang-senang, pesta ulang tahun senang-senang, pesta akikah senang-senang. Tidak ada orang pesta pengantin takut ke sana. Tidak ada. Kecuali yang ada selingkuhnya. Dia bawa istrinya, ada juga sedikit. Oh, ketemu dia, ketemu. Waktu tarik rambut ini mati. Tidak ada orang pesta pengantin ketakutan. Kenapa? Karena dia pesta. Maka pemilu mestinya tidak boleh menakutkan. Kenapa? Karena ini pemilu adalah pesta demokrasi. Maka saya jengkel dengar pejabat-pejabat di pusat yang memakai kata-kata perang total. Ini bukan perang. Kamu yang nafsu, kamu yang haus kekuasaan, tapi rakyat kau hasut. Silahkan kejar kekuasaanmu, silahkan kejar ambisimu, silahkan kejar cita-citamu, tapi jangan korbankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang biasa membuat pemilu ini rusak gara-gara politisi ngomong seenaknya. Kita dai setengah mati, keluar masuk gunung, keluar masuk hutan, masuk ke sungai-sungai, masuk ke laut-laut, naik perahu sampai 9 jam. Kadangkala kita masih capek disuruh ceramah. Supaya apa? Supaya rakyat orang Islam tidak bertengkar. Tapi politisi di pusat ngomong seenaknya. Tidak ada sekolahnya kayaknya dia. Katanya tinggi sekolahnya, katanya tinggi pangkatnya, tapi otaknya dongo. Ya. Yang kedua, apa penyebab rusuh ini pemilu selain politisinya? Yang kedua apa? Tim sukses. Sukses sendiri. Disuruh bikin baleho 10, 2 jadi bikin. Bilang 9. Begitu dia bilang, mana baleho? Dia bilang, kena angin puang. Woi, ada tim sukses di sini. Biasanya itu tim sukses kontraktor. Mau dapat penunjukan langsung. Jadilah tim sukses seperti Nafisa ketika Khadijah senang sama Nabi. Khadijah bangsawan, pengusaha sukses. 2/3 barang-barang mewah di Makkah miliknya Khadijah. Pegawainya namanya Muhammad, 25 tahun. Lalu Khadijah selalu memuji Muhammad. Bagus ini Muhammad, baik ini pegawaiku, jujur, disiplin. Cakep-cakep juga. Nafisa, sekretarisnya Khadijah, berpikir, Pak, ini bunda dia suka ini Muhammad. Akhirnya apa? Datanglah Nafisa menjadi mak comblang. Woi. Jangan aku dia itu. Jangan bikin malu rambut sebelah. Banyak orang Bugis di sini. Pak Kiai, Pak Yusuf Mansur, di mana-mana memang saya ketemu orang Bugis. Banyak orang Bugis. Saya ke Biduk-Biduk, Kalimantan Timur, banyak orang Bugis. Saya ke Pulau Kijang, pelosok Sumatera, bahasa Bugis orang di sana. Saya ke Sabah, Sarawak, saya mau khotbah di Keke. Dia bilang apa orang di sana? Ustadz, bahasa Bugis Ustadz, capek sudah kita diceramai orang Melayu. Begitu saya ke Singapura, ada juga Bugis Street, banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis.
saudara-saudara sekalian. Tim sukses, contohlah, coba adik, coba ibu-ibu. Nafisa ini, dia cerita kepada Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada yang perempuan suka kamu? Dia bilang, alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi dia lebih tua 15 tahun, tidak jadi masalah. Tapi dia janda, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, Nafisa, tenang mas bro, saya punya urusan. Yang aku lagi cari kalimat mas bro di buku, nggak ada itu. Ini bahasanya ada saat latih. Lalu dia datang kepada Khadijah, Bunda, bagaimana menurutmu kalau ada lelaki yang menyukaimu? Alhamdulillah. Tapi dia lebih muda dari Bunda, tidak jadi masalah. Tapi dia pegawaimu, tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Lalu Nafisa berkata, tenang Bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses, tidak mempermalukan kedua belah pihak. Maka tim sukses ini menunggu tanggal 22 Mei. Silakan kau jagokan jagoanmu, silakan kau promosikan jagoanmu, tapi tidak usah menyinggung perasaan lawanmu. Sudah tidak zamannya sekarang, kita sudah coblos. Sudah tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Yang ada sekarang adalah 01 tambah 02 menjadi 03. Sila ketiga persatuan Indonesia. Tidak ada lagi Prabowo, tidak ada lagi Jokowi. Kita bangsa Indonesia. Tapi tolong juga para penyelenggara pemilu, Panwas, KPU, tolong menjadilah penyelenggara pemilu yang adil. Jangan menyediakan suara rakyat, jangan mengkhianati suara hati nurani kami yang telah mencoblos. Mari kita berdoa, jika mereka mengkhianati suara kita, kita doakan supaya hidupnya sengsara dunia akhirat. Ada yang bilang, Ustadz, tidak boleh mendoakan orang sial. Tidak, siapa bilang tidak boleh? Boleh. Nabi Musa mendoakan ketika itu sengsara karena dia dikhianati. Nabi Lot juga dia doakan supaya umatnya kena musibah waktu itu karena dia berkhianat. Maka kita boleh berdoa kepada pejabat-pejabat negara yang mengkhianati suara rakyat. Kita doakan supaya hidupnya sial dunia akhirat. Apalagi yang membuat itu? Satu, yang bisa membuat rusuh pemilu. Yang kedua, tim sukses. Yang ketiga, membuat kita berpecah belah apa? Sangka buruk. Jangankan sebuah negara, jangankan sebuah kabupaten, rumah tangga saja bisa retak, rumah tangga saja bisa pecah gara-gara sangka buruk. Di kabupaten ini misalnya Tanah Bumbu, tiba-tiba Pak Bupati mutasi, kamu dipindah yang tadinya kepala dinas, tiba-tiba dimutasi menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Tiba-tiba dia sangka buruk. Jangan sangka buruk, sangka baik. Oh, saya dipindahkan barangkali karena orang lain lebih baik. Waktunya sekarang buat saya untuk belajar lebih baik lagi. Sangka baik. Para caleg yang sudah jual rumah, sudah pasang baleho, sudah sosialisasi, ternyata tidak terpilih. Sangka baik. Saya 2013 ikut pilwali di Makassar, 10 pasang calon, saya juara 2. Orang bilang dikalahkan Ustaz. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya dari saya. Itu namanya sangka baik. Iya, saya daftar dokter waktu itu, tidak lulus. Temanku lulus, saya malah lulus jadi sospol, jadi dosen di Unhas. Saya tahu jawabannya kenapa saya tidak lulus. Saya pulang kuliah di sospol waktu itu, terjadi tabrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Saya tolong dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang dia saya lihat di YouTube, kalau ada baku tikam apa langsung pening. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kau mau jadi dokter, nah kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus tugas di Kepulauan Aru, 3 tahun yang lalu sebelum lebaran saya telepon, Dok, pulang ke lebaran. Tidak, rugi-rugi kau cari uang banyak-banyak kau ndak lebaran sama orang tuamu. Apa katanya? Mahal tiket Ustaz. Kalau saya pulang minimal 25 juta baru saya bisa. Di mana kita dapat uang pegawai negeri 25 juta tiap tahun? Dalam hatiku, alhamdulillah, untung saya jadi Ustaz. Ndak pernah pusing soal tiket. Mau naik tiket atau tidak, ndak ada urusan. Kenapa? Pak Bupati yang menikah saya.
Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Makanya sangka baik, jangan sangka buruk. Sudah caleg tidak terpilih berarti Allah tahu bukan itu yang terbaik. Berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa beli mobil. Kok tidak bisa beli mobil? Allah tahu kalau ada mobilnya suaminya selingkuh. Mau ibu? Mau? Maka sangka baik. Termasuk ibu-ibu di rumah, jangan suka sangka buruk. Telepon suaminya tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, berarti suamiku barangkali lagi buang air besar. Masa kita mau terima telepon? Sedikit lagi bu. Ya. Ayo, tiba-tiba dapat WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantiknya lagi. Sangka baik. Oh, berarti suamiku tukang ojek. Tenang perasaan. Ini ada juga perempuan suaminya dijadikan tahanan kota. Wajib lapor setiap jam. Baru 1 jam keluar suaminya menelpon. Di mana kok pak? Saya di kantor. Bong, saya di kantor. Jangan ribut, dia dengar semua orang. Kok di mana? Saya di kantor. Tolong foto baru kirim. Ini. Kasih takut-takut suaminya. Ada laki-laki sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki cilaka. Aku mau takut sama istri, nah semua gaji tak ambil. Bahkan belum pindah itu gaji dah tahu. Belum dia terima bulan depan dia sudah kerja sama tukang kicil. Boleh naik gajinya suamimu. Sudah dia pikir, oh ini bulan depan saya cicil. Kita yang belikan baju, kita belikan bedak, kita belikan tawas, gencung, ini mana beliangi. Pernah kasih takut-takut kita. Baik kalau cantik, gendut, hitam, malas. Kita pulang kerja, nonton TV aja kerjaannya pegang remote makan kacang. Nah kasih naik kakinya, baju pensi, angkat kalepaknya menguap. Bagaimana kita tidak stres? Pulang ki daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH. Nah bilang suaminya, kasih bebe itu semua nak lihat tetanggamu tali BH. Apa nak bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu. Alangkah bahagianya kita sebagai suami. Pulang kerja, melaut. Di laut kita kena ombak, kepanasan. Pas pulang sampai di rumah, kita duduk. Dia peluk suaminya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syadu. Tenang perasaan sudah bilang suami. Kalau naik lagi ikan ku belikan kau cincin. Tiba-tiba suami masuk kamar, berantakan tempat tidur, marah-marah suami. Apa kau urus kau ibu? Masa tempat tidur kotor begini? Jangan ibu juga marah. Kalau suami marah, istri marah, terjadi pertempuran dan anak yang jadi korban. Kalau suami marah, istri nyanyi lagi. Insaflah hai mati. Itu ibu-ibu dulu begitu nyanyinya. Dia goyang juga, tapi tangannya saja goyang. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Itu wanita zaman dulu, belum ada majelis taklim. Sekarang ibu-ibu majelis taklim pulang suaminya apa lagunya? Yo ayo. Ayo poligami. Semau kok. Yuk, sangka baik ya. Jangan sangka buruk. Ya, bapak-bapak juga jangan mau dibodoh-bodoh sama istri. Kalau istri marah, woi, cowok-cowok, bapak-bapak, saya kasih rahasia laki-laki. Kalau istri marah, bapak diam. Ngomel dia, diam saja, karena biar kau jelaskan tidak masuk di otaknya. Dijelaskan 1 muncul pertanyaan 2, dijelaskan 2 muncul pertanyaan 3, tuntas pertanyaan nak ungkit lagi 10 tahun yang lalu. Itulah perempuan, jenis kelamin perempuan memang begitu. Jadi lebih baik diam, kalau perlu makan obat tidur. Ya. Jadi ada sebenarnya rumus itu. Ini rumus saya pakai.
Kalau istri ngamuk, lebih baik kita bayangkan 3 hal. Apa itu? 1, bayangkan bagaimana susahnya perempuan hamil. Alhamdulillah bukan kita yang hamil. Masih ingat waktu hamil ibu? Masih ingat? Susahnya itu jalan, kasihan. Sudah mau keluar. Itu susahnya jadi perempuan. Duduk saja tidak bisa, pakai harus duduk standar samping. Tidur gaya pasrah. Coba. Maka kalau istri ngomel, bayangkan susahnya hamil. Paling kita laki-laki menderita kalau dia ngidam. Sampai ada yang tanya sama saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Nah, apa itu? Kasih bodoh-bodoh ke istrimu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, istri ke 9 dia di lemari, saya sudah berhenti kok. Dia kasih bodoh-bodoh ke itu. Saya mamanya cek dulu waktu ngidam, dia bilang, Ustaz ngidam. Nggak ada ngidam. 2. Kalau istri ngomel-ngomel, bayangkan apa? Bayangkan susahnya melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih ingat? Masih ingat? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia istri ustaz atau orang kaya, dia keluar kok nak? Tidak. Untung bukan kita laki-laki yang melahirkan. Paling kita laki-laki kalau melahirkan stres, tapi masih sempat merokok. Yang ketiga, supaya tenang perasaan, bayangkan bagaimana susahnya menyusui. Masih ingat waktu menyusui Bu? Masih ingat? Waktu tumbuh giginya anak tak? Mana ada menyusui dia tinju? Hei, kok gigi saya? Tidak, ngaca bolu tuh kasih. Pesenda, usisa. Yang keempat, kalau istri ngomel-ngomel di rumah, kalau istri marah-marah di rumah, supaya tenang perasaan. Yang keempat, bayangkan bagaimana susahnya mengatur ekonomi rumah tangga. Gaji pegawai negeri 3 juta, anak 4, cicilan rumah, cicilan motor 3 juta, tidak masuk di akal. Itulah ahlinya perempuan. Maka supaya kita tenang, bayangkan saja yang 4 ini. Tapi juga ibu, kita juga harus mengerti, jangan kasihan menyiksa suami. Tidak gampang itu jadi suami. Mencari nafkah kadangkala mempertaruhkan jiwa raganya, kadangkala dihina di kantornya. Supaya apa? Dia bisa pulang bawa nafkah ke rumahnya. Maka ibu sampai di rumah suaminya, sayang-sayang itu suaminya. Bu, woi, bu, tidak mau ngomel saja kerjanya. Coba aku tahu begini saya tidak mau kawin sama-sama. Sedikit lagi gajimu, apalagi tidak mau nadua anakmu. Jangan juga suka ngomel. Tidak ada laki-laki yang suka itu kalau ibu ngomel terus di rumah. Ada pernah ibu tanya saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Maka saya berceritalah, Bu, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel. Akhirnya suaminya berpikir bagaimana caranya supaya berhenti ngomelin istriku. Dia bawa pergi beli berlian. Sudah beli berlian, senang ini istrinya. Siul-siul. Suaminya berpikir, saya bawa kemana istriku? Wah, dia ingat ada sumur tua di kampungnya. Ini sumur tua 400 tahun, dalamnya 17 meter. Dia bilanglah sama istrinya, kan istrinya lagi senang. Dek sayangku, ada airnya itu enggak sumur? Lihat, tidak ada bang. Coba lihat. Ada dangkal paling sampai lutut. Begitu dia lagi, begitu di bibir sumur, dia dorong istrinya masuk sumur. Jatuh. Merasa kok di situ kok ngomel. Saya sudah tidak dengar. Ngomel terus istrinya, tidak lagi atas suaminya. Tiba-tiba 1 jam kemudian ada makhluk keluar dari sumur, tinggi, hitam, besar. Kaget suaminya. Siapa kamu? Dia bilang ini, saya jin di sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel saja kerjanya. Baru 1 jam di dalam, tidak tahan saya. Lebih lari. Ibu-ibu, sudah tahu kenapa suamimu tidak betah di rumah? Hah? Jin saja tidak tahan. Salah. Yang ketiga, tadi pemilu yang bisa membuat kita ribut. Yang kedua, sangka buruk. Ya,
Yang ketiga, hoax. Tahu hoax? Berita bohong. Dalam Islam, jangankan berita bohong, berita benar saja tidak boleh diedarkan kalau itu mengancam kemaslahatan. Satu kali Rasulullah bersabda, saudara-saudara sekalian, siapa yang syahadat, dia yakin sampai mati pasti masuk surga. Bubar jamaah, tiba-tiba Abu Hurairah senang. Dia lari-lari ke pasar, ketemu sama Umar. Woi Abu Hurairah, kau mau kemana? Saya mau menyampaikan pengumuman. Apa itu? Baru saja saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Dia bilang, Umar, betul kan Nabi bilang begitu? Saya tidak percaya. Lalu Umar berkata, ayo kita sama-sama ke Nabi. Saya mau tanya dulu Nabi. Dalam teori ilmu komunikasi ini yang disebut check and recheck. Dalam Al-Quran disebut tabayyun. Dalam bahasa Indonesia disebut klarifikasi. Datanglah Umar bersama Abu Hurairah. Lalu bertanya Umar, ya Rasulullah, katanya Anda mengucapkan siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Iya betul, baru saya ucapkan. Tapi ya Rasul, ini Abu Hurairah, dia mau umumkan di pasar. Memang kenapa Umar? Saya takut umat kita salah paham. Biar dia mencuri yang penting syahadat masuk surga. Biar dia mabuk yang penting syahadat masuk surga. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Nanti salah paham, tidak boleh diumumkan di pasar ini ya Rasul. Nabi lalu bersabda, oh Umar benar. Jangan kau sampaikan di pasar, bisa disalahpahami orang. Inilah sehingga dalam Islam dikenal likulli makam makal wa likulli makal makam. Setiap tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu, dan setiap bahasa ada tempat yang cocok untuk bahasa itu. Maka kita harus tahu ketika berbicara, sebagai ulama, sebagai cendekiawan, sebagai politisi, sebagai pengusaha, kita harus tahu siapa yang kita temani bicara, supaya apa? Tidak menimbulkan keresahan apa yang kita sampaikan. Bapak, saudara-saudara sekalian, jangan sebarkan hoax. Yang berikutnya, yang bisa menyebabkan perpecahan, hilangnya persaudaraan, ya. Apalagi kesombongan. Orang kalau sombong, jaga jarak, akhirnya apa? Tidak pernah ketemu, pisah persaudaraan kita. Apa sebab orang bisa menjadi sombong? Kata Nabi, ada 4 penyebab orang menjadi sombong. 1, bertambahnya ilmu. 2, bertambahnya harta. 3, bertambahnya jabatan. 4, bertambahnya ibadah. Ini bertambah, maka orang menjadi sombong. 1, bertambahnya ilmu. Ada orang sombong bertambahnya ilmu? Ustadz bisa jadi sombong. Ulama bisa jadi sombong. Siapa? Adakah ustadz yang sombong? Banyak. Mana? Mereka yang tidak mau menerima perbedaan pendapat dalam masyarakat. Sombong itu. Sekarang ada anak muda baru belajar agama Islam 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Semua salah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, salawatan bid'ah, hapsian bid'ah, taksiyah bid'ah, doa bersama selesai sholat bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka? Masa gara-gara sembah kita jabat tangan kau kasih masuk di neraka? Luas itu surga bos, kasih masuki juga. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir. Yang penting kau kasih masuki neraka, sakitnya tuh di sini. Ini ada ustaz juga tidak, semua bid'ah. Alasannya kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Aman. Yang baik itu adalah kamu yang tidak mau maulid, jangan sesatkan yang maulid. Kamu yang maulid, jangan sesatkan yang tidak mau maulid. Insya Allah enak. Sunnatullah perbedaan. Ini saja kita enak. Ibu saya tanya, makan ibu, tahu kenapa enak makan? Karena gigi kita beda-beda. Ada gigi seri yang di depan, fungsi memotong. Ada gigi taring, fungsi merobek. Makanya ibu kalau makan daging ayam begini, tidak begini. Coba, ada gigi geraham, gunanya menghancurkan. Coba bayangkan bagaimana susahnya seandainya semua gigi kita gigi seri. Susahnya itu habis daging. Maka perbedaan itu sunnatullah, ketetapan Allah. Yang tidak baik adalah menolak perbedaan. Yang kedua, penyebab sombong, apa itu? Bertambahnya jabatan, bupati, anggota DPR, kepala dinas. Jangan sombong. Kenapa? Itu hanya titipan. Jadi bupati mau sombong, jangan bos, 5 tahun.
Itu juga kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar dulu, Pak. Anggota DPR mau sombong, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Jangan sombong. Ayo, gara-gara ilmu kau mau sombong, jangan sombong. Dia kasih pikun kau Tuhan. Akhirnya apa? Tidak bisa membedakan mana istri, mana pembantu. Ada ini orang banyak sekali gelarnya, bertumbuh-tumbuh gelarnya. Dosen, begitu mau pensiun mulai-mulai pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah mau 2 minggu kau tidak pernah lagi cium saya. Dan sudah bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantu dan cium. Jangan juga modus. Mentang-mentang sudah dengar ceramah begini pura-pura pikun. Didapat di kamar pembantu sama anaknya. Nih kau kira mamamu nak? Red. Ya. Ketiga, bertambahnya jabatan. Kepala dinas jangan sombong. Itu ada masanya. Kok kepala dinas karena disuka sama bupati, bisa jadi kepala dinas. Oke, bupati suka kamu, tapi istrinya bupati tidak suka, kok keluar. Ayo. Apalagi membuat orang biasa sombong. Harta, jangan sombong. Belajar di Palu, Donggala. Saya diundang orang kaya sebelum tsunami di Palu. Kaya betul dia. Begitu selesai gempa, saya ke sana lagi. Dia tidur di bawah kolong tenda selayaknya orang miskin tidak punya apa-apa. Jangan sombong. Oke lah, kau tetap kaya, tetap banyak duitmu, tetap banyak depositomu, bangunanmu banyak, tapi Allah marah, dititip penyakit dalam dirimu. Sehingga apa? Duitmu 7 miliar tapi tidak ada bisa kau makan. Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan lemak. Apa saja bisa anda makan? Ubi rebus, uangnya 7 miliar. Belem-belem. Jangan sombong. Ayo. Begitu dia ke dokter, dia bilang, dokter, mohon maaf Pak Haji, Pak Aktif tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok Pak Haji kalau keluar rumah jangan pakai baju, pakai celana pendek, jangan pakai jongkok, jangan pakai sendal. Keluarlah dia dari jam 8 sampai jam 10 keliling di komplek, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, tidak pakai jongkok, pakai celana pendek. Apa bedanya sama gembel? Yang keempat, yang bisa membuat orang sombong adalah bertambahnya ibadah. Jangan sombong. Sifat yang paling tidak disenangi Allah adalah sombong. Kenapa? Itu pakaian Allah. Maka mereka yang terpilih nanti anggota DPR, jangan kau sombong. Silakan bersyukur tapi jangan menghina yang kalah. Kalian yang menang silakan syukuri dengan pesta, jangan berlebih-lebih sehingga melukai perasaan orang yang kalah. Jangan sombong. Allah tidak senang. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Satu diantaranya ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta, kaya ilmu, kaya pangkat, kaya ibadah, sombong temannya setan. Tapi orang masih bilang, ya wajarlah, dia kaya, dia tampan, dia banyak duitnya, pejabat, wajar dia sombong. Masih orang maklumi. Tapi ini sudah miskin, tidak terkenal, pengangguran, bau keteknya, busuk bulunya, sombong lagi. Bukan mau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak penyebab putusnya persaudaraan karena waktu yang terbatas. Masih bisa kok? Masih tahan? Saya tidak tahan. Sekarang kita lihat lagi, apa sih kelebihan kalau banyak teman? Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, saya banyak temanku Ustaz, tidak ada musuhku. Apa hebatnya? Satu, orang yang banyak temannya murah rezekinya. Saya di Makassar, alhamdulillah, hampir tidak pernah laku uang saya. Saya masuk ke restoran, bawa keluarga makan. Begitu saya mau dibayar di kasir, ada lagi, Ustaz, jangan maki Ustaz, nanti sudah diselesaikan. Tadi saya di Banjarmasin, banyak makan. Begitu saya mau keluar, ada yang bayarkan tadi Ustaz. Coba, banyak teman, banyak rezeki. Istri saya di rumah paling senang kalau saya ke pasar. Kenapa? Tidak laku uang saya. Baru turun dari mobil, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada isi sembako penuh. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Anda enak baru pagi-pagi. Tidak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu betul. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah.
Saya pergi ke peranjangan SIM di Poltabes. Baru saya turun dari mobil, dilihat sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Perpanjangan SIM komandan. Dipanggil Kasat Lantas. Tolong urus, selesaikan SIM-nya Pak Ustaz. Jangan kau minta uang, berdosa kau uang Ustaz kau makan. Belum selesai lagi masalah saya. Yang ketiga, banyak teman sehat walafiat. Kok bisa? Banyak yang doakan. Saya orang selalu bilang, Ustaz, apa resepnya kau sehat walafiat? Hampir tidak pernah di rumah. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bukan laki-laki jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Itu caleg gitu. Orang bilang gimana resepnya? Saya dari hari ke-9 tidak pernah pulang. Tanggal 4 baru saya pulang ke rumah. Mei. Apa resepnya Ustaz? Saya bilang, enggak juga. Resepnya banyak jamaah yang doakan saya. Bayangkan yang kumpul ini, saya minta Al-Fatihah, orang doakan saya, sehat walafiat. Yang keempat, banyak teman gampang menang pilkada. Banyak teman gampang pilcaleg. Banyak teman menang pemilu. Kenapa? Banyak temannya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak lagi yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Makna terpenting kehadiran kita setelah pemilu di sini, pegang janji Allah, pegang ajakan Allah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bahkan Rasulullah menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu seperti badan ini. Orang tanah bumbu seperti badan ini. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Anak muda jalan-jalan tengah malam, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, mulut berteriak, langsung meniup, mata mencari, mana yang luka, tangan mengambil. Padahal kaki bermasalah, seluruh anggota tubuh terlibat. Tidak ada orang jalan tahan tuh kakinya. Rasa kopi kok jalan. Begitu mestinya kita di Tanah Bumbu. Wahai rakyat Tanah Bumbu, sampaikan kepada orang, jangan kau ganggu bupatiku, jangan kau ganggu wakil bupatiku, jangan kau ganggu anggota DPR-ku, jangan ganggu tentara polisiku. Kami rakyat Tanah Bumbu kau lawan. Sampaikan begitu. Pejabat juga sampaikan begitu. Jangan kau tipu rakyatku, jangan kau hianati rakyatku, kau ganggu rakyatku, saya penjara kamu. Gitu mestinya. Ini yang disebut ikhwah, bersaudara. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.